wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM 10256124009, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, program studi Tadris Bahasa Inggris. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem politik di Indonesia. Di negara yang kaya akan keberagaman, sistem politik memainkan peran penting. Mari kita ungkapkan konsepnya. Pertama, sistem politik. Sistem politik terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, penyaluran tuntutan. Penyaluran tuntutan adalah proses pengajuan keinginan atau aspirasi masyarakat kepada pemerintah melalui berbagai saluran seperti partai politik, organisasi, masyarakat sipil, dan media. Kedua, pemeliharaan nilai. Pemeliharaan nilai adalah upaya menjaga dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Ketiga, kapabilitas. Kapabilitas yaitu kemampuan pemerintah untuk mengelola sumber daya dan menjaga keputusan menjadi efektif. Kedua, integrasi politik. Integrasi politik terbagi menjadi 2. Yang pertama, integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Integrasi vertikal adalah proses pengintegrasian berbagai lembaga dan organisasi masyarakat dalam sistem politik. Sedangkan integrasi horizontal adalah proses penggabungan berbagai lembaga dan organisasi masyarakat dalam sistem politik. Ketiga, gaya politik dan kepemimpinan. Gaya politik adalah cara pemimpin dalam mengambil keputusan dan berinteraksi dengan masyarakat. Dan kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin dalam menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan masyarakat. Contohnya, peduli terhadap masyarakat, menghargai keberagaman, disiplin, bertanggung jawab, dan sebagainya. Keempat, partisipasi politik. Partisipasi politik terbagi menjadi 3. Pertama, partisipasi massa, ialah keterlibatan masyarakat dalam proses politik seperti pemilihan umum dan demonstrasi. Kedua, keterlibatan militer, ialah peran tentara dalam politik, baik sebagai kekuatan politik maupun sebagai pelaksanaan kebijakan pemerintah. Tiga, aparat negara, ialah peran dan fungsi lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya, jenis demokrasi. Pertama, demokrasi kolonial. Demokrasi kolonial adalah sistem pemerintahan yang diterapkan oleh negara penjajah atas negara jajahannya dimulai sekitar tahun 1900-an hingga 1942. Saat pemerintahan kolonial Belanda menetapkan sistem demokrasi terbatas. Adapun karakteristik demokrasi kolonial. Pertama, pemerintahan yang kuat dan tidak memberi kebebasan. Kedua, hak-hak rakyat dibatasi. Keempat, diskriminasi terhadap penduduk asli. Dan sumber daya alam dieksploitasi. Dampak demokrasi kolonial. Pertama, hak asasi manusia terlanggar. Kedua, budaya lokal terancam. Dan terjadinya konflik sosial dan politik. Kedua, demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang melindungi hak-hak individu dan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya.
Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia dari tahun 1959 hingga 1966. Sistem pemerintahan ini menempatkan presiden sebagai pemimpin tunggal dan kekuasaan besar, membatasi kebebasan berpendapat dan berpolitik, serta mengutamakan kepentingan nasional daripada hak-hak individu. Selanjutnya, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Republik Indonesia. Sistem ini menekankan pentingnya musyawarah mufakat dan keputusan bersama tanpa oposisi. Salah satu prinsip utama demokrasi Pancasila adalah melindungi hak asasi manusia, dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial. Masa demokrasi Pancasila yang dimulai pada tahun 1959 penuh dengan ketegangan. Setelah dekret Presiden Soekarno, negeri ini kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, mengubah arah politik Indonesia secara drastis. Kekuasaan eksekutif semakin kuat, namun di baliknya tersembunyi ketidakstabilan, konflik ideologi, pemberontakan, dan ekonomi yang terpuruk mengguncang negeri. Sebuah perjuangan besar untuk mempertahankan Pancasila di tengah ketidakpastian yang semakin ada. Terakhir, reformasi. Reformasi adalah proses perubahan sistematis dan terstruktur untuk memperbaiki atau mengubah suatu sistem lembaga atau struktur yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas serta memperkuat demokrasi dan hak-hak masyarakat. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.